Indonesia is one of the biggest and most populous countries in the world. Thousands of islands spread from west to east offering their cultural diversity, uniqueness, and abundant natural resources. In the last decade, the economy of Indonesia has grown swiftly supported by infrastructure development. These make Indonesia a potential market for local as well as foreign organizations. The question is, how we can maximize this opportunity? That's why we are here for you. With our extensive experience as a member firm which was founded in 1979 before finally appointed by BDO International as member firm in 1992, BDO in Indonesia commits to provide cohesive and complete support in multiple disciplines across borders and cultures. Audit and assurance. We provide excellent audit and assurance services through our more than 500 professionals. Through our global network, we are able to leverage the expertise of our foreign counterparts in supporting you on your cross-border transactions. Tax. We provide tax advisory services to local enterprises, public listed and multinational companies, as well as individuals. Our tax specialists are aligned to a focused range of industries which enables us to identify factors that help you in achieving your business goals. Advisory. Our services are built to help our clients with a diverse range of needs in navigating exceptional challenges, changes, and opportunities. Our professionals are drawn from various backgrounds, allowing us to deliver insightful, creative, and innovative solutions. Business services and outsourcing. Our service can be tailored to meet client-specific needs. No matter the size and ambition of your operations, we can help you to manage your accounting and compliance burdens to leave you free to focus on your business goals. BDO in Indonesia will always strive to provide excellent services to clients. To realize that vision, we will continue to expand our branches in big cities in Indonesia. Wherever you are, we'll be there for you. In BDO, we believe delivering excellent service to clients starts with how we treat our employees. Here, we encourage collaboration in an atmosphere of trust and professionalism. We also facilitate our employees to develop their skills through training and activities on a regular basis. I believe the quality of services that we present to our clients is important. However, what makes BDO Indonesia different from our competitors is the way we treat our clients. Our tagline, because relationships matter, always become our guideline to serve you, not only as our client, but also as our partners. Halo Business Partners! Selamat pagi dan selamat bergabung di acara yang sangat spesial pada hari ini. Semoga Bapak dan Ibu yang menyaksikan kami pada pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Riana dan rekan saya. Kami akan menemani Anda selama kurang lebih 90 menit ke depan dalam acara BDO Tech Talk. Sebenarnya kami mau informasikan dahulu bahwa BDO Tech Talk pada hari ini seluruh tim dan panitianya telah mendapatkan vaksin dan juga telah menetapkan protokol kesehatan. Ya benar banget Brian, dan semoga dengan kita menjalankan anjuran dari pemerintah untuk vaksin dan juga mengikuti protokol kesehatan, maka pandemi ini akan segera berakhir. By the way ya, ini kan baru BDO Tech Talk pertama kita nih. Betul. Mungkin boleh nih sedikit diceritakan kepada para business partner BDO Tech Talk ini. Oke, jadi BDO Tech Talk sesuai dengan namanya, pada acara kita pada hari ini akan membahas dan berdiskusi segala hal terkait dengan perpajakan. Dan narasumbernya adalah para konsultan dan ahli pajak yang terkait dengan perpajakan di Indonesia. Semuanya akan dibahas secara mendalam, namun tetap dengan cara yang santai pastinya. Oh,
Jadi nanti kita akan membahas segala peraturan perpajakan dan narasumbernya ini dari para ahli BDO di Indonesia ya. Betul banget, Bray. Oke, terus ngomong-ngomong tentang BDO di Indonesia, mungkin boleh tolong dijelasin tentang kantor kita ini? Oke, kantor BDO ya. Jadi BDO adalah salah satu jaringan firma akuntan publik dan konsultan yang terbesar di dunia. Saat ini BDO telah memiliki lebih dari 1.600 kantor di 176 negara di seluruh dunia. Dan untuk di Indonesia sendiri nih, Bray, kita berkantor pusat di Jakarta Selatan, tepatnya di Prudential Tower, Jalan Jenderal Sudirman, dan telah memiliki cabang di beberapa kota besar seperti di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, ada Jakarta Utara, Bandung, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Nah, untuk servisnya sendiri nih, BDO di Indonesia siap membantu Anda dalam bidang audit, konsultasi, IT, risk, business service or sourcing, penilai publik atau valuasi, transfer pricing, dan tentunya perpajakan itu sendiri nih. Lengkap banget ya, Bray, berarti ya? Pastinya dong, Ri. Jadi apapun masalah dan kebutuhan para bisnis partner, BDO di Indonesia siap membantu. Oke, Brian. Nah, jadi kira-kira nih, pagi ini kita mau bahas apa nih, Brian? Oke, pada BDO Tech Talk pagi hari ini, kita akan membahas tentang perubahan peraturan perpajakan yang akan diimplementasikan pada tahun 2022. Oke. Nantinya kita juga akan membahas tentang peraturan perpajakan baru, seperti pajak karbon, tax amnesty, atau voluntary disclosure program, dan materi-materi menarik lainnya. Oke, lalu nih nanti setelah narasumber memberikan penjelasan mengenai materi-materi tersebut, kita juga akan ada sesi diskusi pastinya. Dan Bapak dan Ibu juga dapat bergabung dalam diskusi kami dengan mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat kepada tim kami dengan nama dengan nama spasi pertanyaannya ya, gitu. Jadi bisa langsung di chat aja ke tim kami. Nah, di akhir acara nih, yang juga menarik, yaitu ada game. Menarik banget pastinya. Ibu bisa mengikuti games interaktif ini nih nanti di akhir acara. Gamesnya mudah banget tuh, tinggal jawab pertanyaan-pertanyaan terkait dan diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak dan Ibu harus stay tune ya. Ya, berarti harus diperhatiin banget ya diskusinya. Jangan sampai terlalu, karena kalau untuk yang berambisi gitu ya, mau dapat hadiah lumayan banget. Jadi semuanya harus stay tune sampai dengan akhir. Karena tadi disebutin akan ada hadiah menarik bagi 10 orang dengan skor yang tertinggi. Dan oh ya, sebagai informasi juga bagi rekan-rekan yang tidak bisa bergabung di Zoom kali ini, bisa juga menyaksikan acara kita di channel YouTube BDO in Indonesia. Baiklah, mungkin kita langsung masuk aja nih ke pembicara pertama kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Ija Erna. Ya. Beliau merupakan salah satu tax partner BDO di Indonesia. Pada sesinya kali ini, beliau akan membawakan tentang latar belakang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang yang baru itu ya. Dan juga nantinya akan dibahas juga poin-poin yang telah disetujui pada Undang-Undang HPP ini, seperti tax amnesty, pajak penghasilan, dan lainnya. Oke, kalau gitu untuk Ibu Erna, kami persilahkan. Terima kasih Brian, Riana atas waktunya, dan terima kasih rekan-rekan semua. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat semua. Baik, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021 yang baru saja disahkan tanggal 29 Oktober 2021. Baik, dari sini kita akan lihat Bapak dan Ibu, kenapa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini penting? Karena undang-undang ini memperkuat reformasi perpajakan. Ya, kalau kita lihat dalam slide kita ini, kita lihat outlook perpajakan 2021 diperkirakan 1.413 triliun, based on realisasi sampai dengan Agustus 2021. Kemudian reform pajak yang sedang berjalan akan meningkatkan penerimaan perpajakan di 2021. Nah, tax ratio itu 8,44% PDB. Belum memperhitungkan dampak undang-undang HPP ya. Tanpa ada reformasi undang-undang HPP ini, yakin pasti tahun 2021 sampai 2025 akan stagnan di kisaran 8,4 sampai 8,6% PDB. Itulah kenapa undang-undang HPP ini sangat penting untuk segera dilaksanakan.
Dengan adanya undang-undang HPP ini, maka diharapkan tax ratio akan mencapai 9,22% PDB tahun 2022 dan 10-12% PDB tahun 2025. Dan Cortex akan mempercepat pencapaian rasio perpajakan mencapai sekitar 10% lebih di tahun 2024. Demikian semangat kenapa Undang-Undang HPP ini segera untuk dilaksanakan. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita lihat poin-poin penting dari Undang-Undang HPP yang disetujui. Yang pertama adalah tax amnesty. Nah, tax amnesty ini diubah menjadi pengungkapan sukarela wajib pajak. Program ini dimulai pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Kemudian poin yang kedua adalah perubahan tarif PPh orang pribadi, di mana mereka yang penghasilannya di atas 5 miliar akan dikenakan tarif sebesar 35%. Sebelumnya adalah tarifnya 30%. Kemudian PPN juga tarifnya naik. Mulai 1 April 2022 akan dinaikkan menjadi 11% dan selanjutnya bertahap hingga 2025. Poin penting selanjutnya adalah PPh badan. Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, PPh badan ditetapkan dengan tarif yang sama, yaitu 22% pada tahun 2022. Kemudian pajak karbon, ini adalah sesuatu yang baru, di mana pajak karbon sendiri dikenakan bagi orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon atau menghasilkan emisi karbon dengan tarif paling rendah Rp30 per kilogram. Dan peraturan-peraturan selanjutnya pasti saya yakin akan menyusul dengan peraturan yang baru tentang pajak karbon ini. Kemudian ketentuan yang lain adalah KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ini juga mengalami perubahan. Ya, banyak mungkin nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi, misalnya NPWP sama dengan NIK. Jika kita lihat ya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu dari asas, tujuan, dan muatan isinya, kita lihat sebenarnya asasnya itu sendiri, semangatnya itu apa gitu dengan undang-undang ini. Asasnya adalah asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan tentunya untuk kepentingan nasional. Rekan-rekan semua, tujuan dari undang-undang harmonisasi ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Seperti saya jelaskan di depan, tanpa undang-undang ini penerimaan pajak juga akan stuck. Kemudian mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Tentunya ini yang kita harapkan, mempunyai kepastian hukum dan adil untuk semuanya. Selanjutnya adalah melaksanakan reformasi administratif, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak. Nah, di sini kita lihat bahwa dari pajak sendiri menginginkan kemudahan dalam administratif. Kemudian meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Baik, untuk muatan, isi, dan pemberlakuannya. Dalam perubahan Undang-Undang PPh sendiri, itu berlaku tahun pajak 2022. Sedangkan perubahan Undang-Undang PPN berlaku mulai 1 April 2022. Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berlaku saat diundangkan. Kapan saat diundangkan? Saat diundangkan adalah 29 Oktober 2021. Kemudian program sukarela berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Pajak karbon mulai berlaku 1 April 2022. Kemudian perubahan Undang-Undang Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua, kita masuk ke dalam topik tax amnesty. Nah, tax amnesty sendiri mengalami perubahan terminologi, di mana sekarang disebutkan dalam undang-undang sebagai pengungkapan sukarela wajib pajak. Program pengungkapan sukarela wajib pajak ini dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022.
di mana program ini dibagi menjadi 2 kebijakan. Mari kita lihat apa saja poin-poin pentingnya di dalam pengungkapan sukarela wajib pajak tersebut. Subjeknya ada perbedaan antara kebijakan 1 dan 2. Basis aset dan tarif juga ada perbedaan. Dalam kebijakan 1, subjek wajib pajak orang pribadi dan badan peserta TA. Ya, subjeknya untuk yang kebijakan 1 adalah peserta TA. Sedangkan kebijakan 2 hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Sementara basis aset untuk kebijakan 1 adalah aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti teks amnesti. Nah, di sini bedanya. Untuk kebijakan 2, aset perolehan tahun 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Tentunya tarif yang diberikan untuk kebijakan 1 dan kebijakan 2 berbeda. Kebijakan 1 tarifnya adalah antara 6 sampai 11%, sedangkan kebijakan 2 tarifnya adalah 12 sampai 18%. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang tarif PPh orang pribadi. Di mana tarif PPh orang pribadi ini adalah untuk wajib pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan di atas 5 miliar, maka dikenakan tarif 35%. Jadi naik, yang dulunya 30% sekarang menjadi 35%. Sementara untuk bracketnya yang berubah adalah 0 sampai 50, sekarang menjadi 0 sampai 60 juta dikenakan tarif 5%. Sedangkan tarif PPh badan, wacana awal tahun 2022 akan dikenakan 20%, namun yang disetujui dan disahkan adalah 22%. Baik, selanjutnya kita lihat ilustrasi penghitungan pajak orang pribadi. Kita lihat ya, kalau kita lihat di sini, mereka yang penghasilan 5 juta sesuai dengan Undang-Undang PPh, pajak yang dikenakan itu 300.000. Undang-undang yang baru tetap 300.000. Mereka yang penghasilannya 9 juta, PPh-nya adalah 3,4 juta. Dengan Undang-Undang yang baru menjadi 2,7 juta. Mereka yang berpenghasilan 10 juta, Undang-Undang PPh yang lama, itu pajaknya adalah 4,9 juta. Sedangkan Undang-Undang HPP yang baru adalah 3,9 juta. Sementara mereka yang 15 juta, Undang-Undang PPh yang lama adalah 13,9 juta, sedangkan Undang-Undang yang baru adalah 12,9 juta. Artinya apa? Perubahan tarif ini tidak menambah beban bagi orang pribadi yang berpenghasilan sampai dengan 5 miliar. Sama intinya. Kemudian masyarakat yang penghasilannya 4 sampai dengan 4,5 juta per bulan tetap tidak membayar PPh. Ya, jadi Bapak dan Ibu tidak usah ragu gitu ya. Dan perubahan ini apakah berimpact dengan Bapak dan Ibu semua atau tidak. Kemudian dari data SPT tahun 2019, dari 11,5 melaporkan SPT, hanya 4,9 juta WP yang membayar pajak. Demikian, masyarakat yang penghasilannya 4,5 juta per bulan, mayoritas akan membayar pajak yang lebih rendah. Jadi, ilustrasinya seperti itu. Kemudian untuk pajak penghasilan. Kita lihat di sini, PPh sendiri adalah beberapa peraturan yang tentang pengenaan pajak atas natura. Ada beberapa banyak perubahan-perubahan, di mana natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Natura bukan merupakan penghasilan bagi penerima, penyedia makanan minuman bagi seluruh pegawai. Jadi kalau itu kita manfaatkan bersama-sama, tidak ada level-level tertentu, maka itu adalah deductible. Kemudian natura di daerah tertentu, itu juga deductible dan bukan merupakan objek PPh 21. Selanjutnya adalah natura karena keharusan pekerjaan, contohnya alat keselamatan kerja atau seragam. Kemudian natura yang bersumber dari APBN APBD, natura dengan jenis dan batasan tertentu. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi wajib pajak orang pribadi dengan tarif
dengan tarif final 0,5% sesuai dengan PP 23 tahun 2018 dan memiliki peredaran bruto sampai dengan 500 juta setahun tidak dikenai pajak. Jadi ini sesuatu yang baru, mereka yang peredaran brutonya sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak final. Demikian ulasan sedikit dari saya, kami kembalikan kepada Brian dan Riana. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sharingnya Bu Erna. Nah, untuk pembicara selanjutnya, Ri, adalah Ibu Reza. Oke. Beliau merupakan salah satu teks pakar BDO di Indonesia. Kali ini beliau akan memaparkan poin-poin tentang Undang-Undang HPP juga terkait dengan pajak pertambahan nilai, pajak karbon, Undang-Undang KUP, dan perubahan-perubahan lainnya. Apa lama-lama lagi nih? Ya oke, langsung aja mungkin nggak sabar ya. Untuk Ibu Reza, kami persilahkan. Terima kasih kepada Brian dan Riana. Selanjutnya saya akan memaparkan bagian kedua dari Undang-Undang HPP ini. Yang pertama adalah tentang PPN, pajak pertambahan nilai. Dalam Undang-Undang HPP ini terdapat beberapa perubahan yang mendasar, terutama berkaitan dengan tarif PPN. Mulai April 2022, PPN akan ditetapkan sebesar 11%, dan kemudian pada tahun 2025 akan ditetapkan sebesar 12%. Selain itu, perubahan lain dalam undang-undang dalam PPN adalah masalah jasa yang dibebaskan PPN. Bapak Ibu bisa melihat ke layar di sebelah kanan saya. Selanjutnya, bagian selanjutnya seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Erna adalah mengenai pajak karbon. Pajak karbon ini ditetapkan tarifnya sebesar Rp30 per satuan karbon dioksida. Nah, kenapa pemerintah menetapkan pajak karbon ini? Ini berkaitan dengan kalau kita dulu belajar ya, waktu pas di kuliah, fungsi pajak itu ada dua. Ada fungsi budgeter dan fungsi reguleran. Nah, pajak karbon ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dioksida di udara. Detailnya Bapak Ibu untuk peta jalan karbon ada di slide di sebelah kanan saya. Kemudian perubahan selanjutnya dalam Undang-Undang HPP ini adalah dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Seperti yang tadi sudah disampaikan Ibu Erna, yang pertama adalah masalah NIK yang berfungsi juga sebagai NPWP. Nah, ini adalah berhubungan dengan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan data perpajakan. Ketika kita mendengar NIK menjadi NPWP, maka pertanyaan selanjutnya adalah, ketika setiap bayi baru lahir adalah sudah mendapat NIK, apakah itu berarti bayinya dapat NPWP? Itu mungkin pertanyaan yang akan kita bahas pada saat diskusi nanti. Selanjutnya adalah besaran sanksi. Besaran sanksi ini detailnya Bapak Ibu bisa melihat di slide di sebelah kanan saya. Ada beberapa perubahan mendasar untuk sanksi tidak melaporkan SPT. Selain itu juga ada perubahan mendasar untuk sanksi apabila wajib pajak meneruskan proses penyelesaian sengketa pajak. Sebelumnya, jika seorang wajib pajak maju ke level keberatan dan hasilnya adalah kantor pajak menetapkan sama sesuai dengan ketetapan pada saat pemeriksaan pajak, sanksinya adalah 50%. Kini, sanksinya ditetapkan sebesar 30%. Untuk proses selanjutnya di dalam keberatan dan banding, sebelumnya sanksinya adalah 100% jika pengadilan menetapkan ketetapan yang sama dengan proses pemeriksaan pajak. Berdasarkan Undang-Undang HPP yang baru, maka sanksi apabila wajib pajak itu kalah
dalam proses pengadilan atau peninjauan kembali, sanksinya adalah sebesar 60% dari pajak yang kurang dibayar. Selanjutnya adalah mengenai kuasa wajib pajak. Di Undang-Undang HPP ini diatur bahwa semua boleh menjadi kuasa wajib pajak sepanjang dia mempunyai kompetensi di bidang perpajakan. Pengecualian diberikan. Pertanyaannya, ini kan lagi diskusi kan? Pertanyaannya itu tadi untuk atau semenda jika mereka akan menjadi langsung NIK-nya jadi NPWP gitu. Adalah masalah sanksi. Sanksi apabila terjadi kealpaan atau kesengajaan. Sebelumnya, dalam Undang-Undang KUP sebelumnya, besarnya sanksi yang terakhir ya, pidana perpajakan. Kamu tanda tangan dulu. Yang 21. Pas itu, intinya udah. Yang kemarin itu, yang kamu kirim itu apa? Bentar. Ini ada suara orang lain masuk ini. Ini adalah ketika wajib pajak membuka bukti pajak atau bukti potong PPh fiktif. Di dalam Undang-Undang KUP sebelumnya besarnya adalah 3 kali pajak yang kurang dibayar, namun sekarang menurut Undang-Undang HPP dendanya adalah sebesar 4 kali. Nah, detailnya Bapak Ibu bisa melihat di slide sebelah kanan saya. Jadi ada peningkatan untuk masalah faktur pajak dan bukti potong PPh fiktif ini. Jadi ini pesan yang ditangkap adalah pemerintah benar-benar memperingatkan para wajib pajak untuk tidak melakukan ini. Dendanya karena 400%. Selanjutnya adalah ada beberapa ketentuan baru dalam Undang-Undang HPP ini, yaitu yang pertama adalah masalah penunjukan pihak lain sebagai pemotong pajak. Bapak Ibu detailnya bisa melihat di slide sebelah kanan saya. Kemudian ada kerjasama penagihan pajak antar negara. Nah, di sini melalui klausul ini dimungkinkan jika Indonesia bekerja sama dengan negara lain, bisa saling bekerja sama apabila misalnya ditemukan ada wajib pajak yang belum membayar pajak misalnya, itu berada di negara tersebut. Azas yang sama, negara tersebut juga bisa meminta tolong kepada Indonesia untuk membantu apabila ada pidana pajak yang dilakukan atau pajak yang kurang bayar tapi disembunyikan di negara Indonesia, misalnya. Nah, terakhir adalah masalah mutual agreement procedure. Ini sebetulnya sudah ada sebelumnya, tetapi belum masuk ke undang-undang. Nah, sekarang ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang HPP. Bapak Ibu bisa melihat di layar sebelah kanan saya. Terakhir adalah masalah cukai. Cukai ini perubahan mendasarnya adalah apabila ditemukan kerugian negara pada saat penelitian. Perbedaan mendasar pada saat penelitian, jika ditemukan adanya kerugian negara, maka wajib pajak tersebut harus membayar sebesar 3 kali lipat dari cukai yang seharusnya dibayar. Tetapi apabila kerugian negara itu ditemukan pada saat penyidikan, maka aturannya tetap. Wajib pajak tersebut harus membayar sebesar 4 kali dari jumlah cukai yang kurang dibayar. Terima kasih atas perhatian yang diberikan Bapak Ibu. Acara saya kembalikan kepada Brian dan Riana. Ya, terima kasih Bu Reza untuk penjelasannya. Sungguh informasi yang sangat menarik ya, Brian ya. Betul sekali, Riana. Untuk acara selanjutnya
nih yang ditunggu-tunggu juga, yaitu terkait sesi diskusi pada acara hari ini. Bersama kita telah hadir Ibu Erna dan juga Ibu Reza sebagai pembicara pada hari ini. Ya, kepada bisnis partners yang sedang menyaksikan acara ini melalui platform Zoom, bisa juga mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber pada hari ini. Caranya pun juga gampang banget, tinggal kirimkan pertanyaan aja melalui private chat kepada tim kami dengan username Q&A BDO Tech Talk. Dan formatnya tinggal nama, spasi, pertanyaannya. Nah, kita sapa dulu ya, belum kita sapa nih. Selamat pagi Ibu Erna dan juga Ibu Reza. Pagi, Brian, Riana. Kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau Riana, Brian gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu, baik. Oke, memang cuma sedikit agak nervous nih ya Bu ya. Baru pertama kali, wajar ya. Semoga kedepannya akan lebih luas lagi. Kita kan akan rencananya mau bikin terus-terusan nih, biar semuanya nanti para bisnis partners juga makin kaya akan ilmu pajaknya gitu ya. Nah, selanjutnya nih, kita mau kasih tahu dulu ya, kalau ternyata nih antusiasme dari para bisnis partners juga luar biasa banget ya. Sekarang kalau kita lihat sudah ada lebih dari 300 peserta yang hadir di Zoom dan 200 viewers di YouTube. Wow. Luar biasa. Alhamdulillah Luar ya. biasa ya. Untuk pertama kali alhamdulillah banget nih pada antusias, mungkin langsung pada mau diskusi juga sama Ibu Erna dan juga Ibu Reza. Nah, saya dulu kali yang mau nanya ya, penasaran soalnya. Tadi kan kita sudah dengar pemaparan gitu ya tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dari Ibu Erna dan juga Ibu Reza gitu. Nah, saya mau nanya nih Bu, kira-kira bagaimana sih Bu kesiapan pemerintah dalam menjalankan undang-undang ini? Karena kalau kita lihat kan dari undang-undang ini disusun gitu ya hingga disahkan, itu kayaknya waktunya tuh lumayan singkat, relatif singkat gitu. Nah, apakah ini terburu-buru atau enggak gitu ya Bu? Mungkin pertanyaan untuk Bu Erna kali, biar nggak rebutan gitu ya. Iya, iya. Kalau kita lihat sebenarnya sih enggak ya, enggak terburu-buru ya. Sebelum itu disahkan juga kita semua dengar ya, mulai jadi rumusan-rumusan awal, bagaimana itu undang-undang KUP rumusan awalnya ada, itu sudah banyak dipublish, baik di media-media atau di asosiasi-asosiasi. Nah, fungsinya apa? Pemerintah juga pengen tahu ada masukan-masukan nggak, gitu ya, dari masyarakat sebenarnya. Dari situ kita lihat bahwa sebenarnya apakah terburu-buru? Enggak. Justru pemerintah masih menerima aspirasi-aspirasi dari masyarakat untuk ini. Dan saya yakinlah pemerintah juga akan siapkan prakteknya itu seperti apa. Dan kita lihat juga bahwa sebenarnya juga nggak semuanya itu berlaku pada saat diundangkan. Ya kan, kemarin disahkan baru tanggal 29 Oktober. Ya, tapi yang langsung mengena pada masyarakat itu berlakukan itu masih banyak yang tahun depan. Ada yang Januari, ada yang April gitu kan, ada yang masih nanti 2025 gitu kan. Nah, jadi sebenarnya pemerintah udah melihat nih kesanggupannya itu seperti apa. Beda mungkin ya undang-undang yang dulu sebelum harmonisasi peraturan perpajakan itu kita tahu berubahnya undang-undang KUP, PPH, PPN itu waktunya nggak ada yang sama. Beda gitu, undang-undang KUP terbitnya 2007, PPN 2008, terus beda-beda gitu ya. Maksudnya kalau nggak salah setiap tahun gitu ya. PPH, PPN, PPH dulu kalau nggak salah 2008 PPH, kemudian 2009 PPN. Tapi yang undang-undang baru ini ternyata pemerintah melihat, menurut saya malah bagus ya, langsung semuanya itu bareng-bareng. Jadi satu dan gitu ya kajian-kajiannya saya yakin itu udah luar biasa. Itu sampai dengan perumusannya sampai disahkan. Karena kalau kita lihat waktu awal itu waktu awalnya sendiri usulannya apa gitu ya banyak, tapi waktu disahkan itu kan banyak yang jadi ada, yang tadinya nggak ada jadi ada gitu ya, yang tadinya segini jadi berubah seperti ini. Nah, saya yakin semuanya udah disiapkan gitu ya, termasuk nanti peraturan-peraturan pelaksananya seperti itu. Jadi tidak terburu-buru sebenarnya ya Bu ya, Betul, sudah betul. dicanangkan itu udah lama gitu sebenarnya. Betul. Oke, mungkin Brian ada pertanyaan juga? Nah, tadi saya juga mencatat nih ya, hal yang menarik, salah satunya terkait dengan penggunaan NIK sebagai NPWP. Nah, ini menarik nih, banyak yang penasaran soalnya ya. Mungkin ada yang was-was nih, gimana nih NIK saya nantinya? Mungkin bagaimana sih Bu prosedurnya nantinya gitu ya, dan juga apakah nanti semua orang yang punya NIK harus bayar pajak? Mungkin tadi udah Bu Erna, Bu Reza kali ya, boleh dibantu jawab nih Bu, gimana Bu? Iya, jadi salah satu yang baru di Undang-Undang HPP ini adalah penggunaan NIK menjadi NPWP. Apa sih sebetulnya yang mendasari
kebijakan ini gitu kan ya. Kayak misalnya kalau yang seperti saya sebutkan di paparan tadi, apakah berarti setiap anak punya NPWP harus bayar pajak gitu ya? Nah, ini Diana nih ya. Iya. Yang bayar orang tuanya nanti ya. Waduh, double dong jadinya, Bu. Betul. Jadi pemberlakuan NIK menjadi NPWP itu salah satu program ekstensifikasi wajib pajak. Nah, jadi kan berarti kan kalau punya NPWP berarti jadi wajib pajak gitu misalnya. Nah, tapi sebelum sampai kepada apakah harus membayar pajak atau tidak, kan kita harus lihat lagi. Dia ada batasan minimal penghasilan yang harus dipenuhi. Jadi tidak semua orang yang punya NPWP harus membayar pajak atau harus jadi semuanya gitu ya. Jadi kayak misalnya Riana babynya nggak perlu. Belum ya. Belum saatnya. Karena memang ini adalah yang ditanyakan oleh banyak pihak. Apakah berarti semuanya harus melaporkan? Gitu, kan. Kalau masalah teknisnya kita harus tunggu peraturan pelaksana. Begitu ya Bu Erna ya? Betul. Jadi harus terpenuhi kan? Apakah objeknya ada, subjeknya ada. Nah, dengan adanya NPWP, NIK tadi, subjeknya udah pasti ada. Subjeknya ada, orangnya ada. Objeknya ada enggak? Penghasilannya ada atau tidak? Selama penghasilannya itu belum ada, yang dipajakin itu apa? Gitu, ya kan? Logikanya seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya Bu Reza itu ya, Indonesia sebenarnya pengen memsimplify administrasi perpajakan yang ada. Jadi nggak perlu double-double. Sekalian ngitung orangnya nih sama nggak. Jadi kita melihat adopt di Amerika ya, single identity number. Ya seperti itu. Jadi at least itu begitu orang masuk, saya itu punya nomor ya satu. Kalau sekarang kan nomor macam-macam, nomor BPJS, nomornya nanti nomor NPWP, NIK, macam-macam mungkin. Ada banyak nanti ya betul. Disederhanakan gitu Brian. Kalau sederhanakan kan mungkin lebih gampang sebenarnya penduduknya itu bener nggak? Soalnya dulu juga ada KTP satu orang bisa punya 3, gitu ya zaman dulu, ya kan? Begitu elektronik kan hanya boleh 1 sebenarnya, gitu. Jangan-jangan penduduk Indonesia nggak nyampe 200 juta. Bener ya, karena kebanyakan KTP ada double sebenarnya. Oke. Mungkin ada tambahan. Apakah NPWP juga nanti tidak akan berlaku lagi atau gimana? Soalnya ada pertanyaan tuh masuk ya dari Bapak Harjoni Agustin tuh. Dari pertanyaan yang sudah disebutkan sama Brian mengenai NIK sebagai NPWP. Apakah NPWP sekarang sudah tidak berlaku lagi? Nah, kalau bisa kita buang ya NPWP. Bunning. Jangan dulu ya. Gitu ya. Jangan dulu, jangan diapa-apain dulu ya Bu. Kalau saya posisinya adalah tunggu peraturan menterinya dulu. Kita tunggu peraturan pelaksana dulu karena NIK menjadi NPWP itu mengandung beberapa kompleksitas. Jadi kayak misalnya tadi, apakah kita perlu gunting NPWP-nya? Terus yang kedua, kartu ATM itu atau kartu kredit ya digunting. Apakah kita bagaimana dengan suami istri yang NPWP-nya sama? Ya, istri dan suami istri dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Nah, itu kita harus tunggu lagi peraturan pelaksananya dulu. Bagaimana caranya ini prakteknya menyatukan antara NIK dan NPWP ini? Berarti nanti memang harus ditunggu dulu nih ya Bu ya. Betul, turunannya. Pelaksananya jadi jangan digunting dulu NPWP. Terkait sama NIK dan NPWP nih banyak ternyata Bu pertanyaan lanjutannya Bu nih. Ada lagi kalau saya dengar ya sebenarnya yang otomatis itu yang baru nih, yang baru lahir. Kalau saya dengar ya, ini di beberapa kajian-kajian yang menyampaikan, karena orang masih mereka-reka sebenarnya yang diinginkan pemerintah itu seperti apa. Karena peraturan pelaksananya belum ada. Jadi selama itu masih ada di undang-undang tapi turunannya itu belum ada, kita belum tahu bagaimana penerapannya. Nah, ada yang menyampaikan bahwa yang begitulah, yang langsung lahir, itulah yang nanti menjadi NPWP. Nah, yang sudah ada sekarang, apakah nanti akan diganti menjadi kartunya sama NIK NPWP. Mungkin bisa jadi ya kalau asumsi saya ya bisa jadi kita nanti disuruh update nih ke kantor pajak sesuaikan dengan KK misalnya atau disesuaikan dengan KTP. Nah, itu mungkin apakah nanti seperti itu. Kita tunggu dulu karena kita perubahan dari KTP yang bukan elektronik aja menjadi elektronik juga
Perlu waktu, gitu. Perlu waktu untuk itu. Oke. Nah, masih terkait dengan NIK dan NPWP ya. Kayaknya ini menarik banget bagi para business partners. Ada pertanyaan dari Pak Rizky. Apakah NIK menjadi NPWP berlaku juga untuk para lansia yang sudah pensiun? Apakah tetap harus lapor SPT OP-nya juga? Boleh dijawab mungkin Ibu Reza? Mungkin bisa dijawab, Bu. Ya, jadi apakah lansia perlu menyampaikan SPT OP-nya? Nah, ketika kita mengacu pada undang-undang yang berlaku sekarang, jawabannya ketika kita punya NPWP tetap harus melaporkan SPT. Ya, nah pertanyaannya adalah apakah perlu membayar pajak atau tidak, ya kan? Nah, makanya kita harus tunggu lagi peraturan pelaksananya ini, karena repot sekali kalau lansia itu harus lapor pajak sendiri, ya kan? Nah, rasanya sih harusnya diatur. Akan diatur sendiri dengan peraturan pelaksana. Seperti itu. Oke. Kalau lansia punya bisnis, nah beda lagi. Ya kan? Kadang-kadang tadi harus melekat pada apakah objeknya ada, subjeknya udah ada kita, warga negara Indonesia itu udah langsung by default subjek adalah punya NIK, NPWP. Tapi apakah objeknya ada gitu. Nah, ini yang mesti kita lihat. Kalau kita bilang apakah wajib lapor, lapor adalah suatu kewajiban dari wajib pajak. Begitu punya NPWP, kita harus punya kewajiban untuk melakukan pelaporan, walaupun itu nihil. Yang diharapkan seperti itu, gitu ya. Compliance-nya. Apakah harus bayar pajak ya? Seperti yang disampaikan Bu Reza, belum tentu. Jadi lihat dulu. Bayar pajak belum tentu, tapi kalau lapor tetap harus lapor, gitu ya. Walaupun nihil statusnya. Lagi pula kalau lapor sekarang kan nggak susah ya. Tinggal online kan ya. Dari handphone bisa. Betul kan? Mudah, semakin mudah ya. Tinggal dari ini smartphone gitu kan bisa masukin gitu ya, walaupun dia nihil. Seperti itu. Berarti Bu, apalagi nih, kalau begitu bagaimana dengan teman-teman di daerah yang mereka tidak punya akses untuk e-filing? Makanya ini PR-nya adalah peraturan pelaksananya. Betul, kita tunggu nih. Apakah itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia kah? Gitu. Kemampuan orang-orang secara teknologi mungkin saat pandemi sekarang orang udah wajib punya handphone, internet wajib. Anak saya masih kecil juga wajib punya itu, gitu kan? Karena kalau enggak, seperti udah nggak bisa ngapa-ngapain saat ini. Nah, itu mungkin apakah edukasinya itu sampai ke daerah-daerah? Nah, butuh waktu lagi, gitu ya. Mungkin punishment-nya yang beda, Bu Reza. Kalau di daerah, punishment-nya mungkin lebih ya udah deh, edukasi dulu, gitu. Mungkin proses ya, Bu. Betul. Kalau orang Jakarta bilang nggak bisa akses pakai handphone, ya pasti nggak mungkin. Kalau gitu kita lanjut ya Bu. Ini juga masih ada pertanyaan lagi tentang NIK dan NPWP nih, masih banyak sepertinya. Dari Pak Denny, dengan menggunakan NIK, apakah kenaikan 20% akan gugur ya Bu? Lalu apakah NIK menjadi dasar pelaporan atau hanya untuk output saja? Terima kasih. Dari Pak Denny ya pertanyaannya. Mungkin dijawab. Nah, ini kenaikan apa nih, Duo? Mungkin kalau biasanya kan kalau nggak punya NPWP kan nah itu maksudnya. Peraturan itu tidak pernah dicabut. Gitu. Kalau tidak punya NPWP maka 20%. Kalau kita lihat apakah selama peraturan tidak dicabut berarti masih applied. Masih bisa digunakan. Karena kita yakin nih dengan berubahnya NPWP, NIK menjadi NPWP itu nggak segampang membalikan telapak tangan ya kan. Bisa jadi peraturannya sekarang baru smooth itu 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Mungkin by the time itu sudah bagus semua, administrasi sudah oke, bisa jadi peraturan itu akan dicabut gitu. Setahu saya memang belum ada ya Bu ya, belum ada pencabutan yang untuk yang 20% kenaikan itu ya. Itu. Jadi selama belum dicabut juga berarti masih berlaku. Masih gitu berlaku. Ya? Oke. Nah, jadi kalau begitu ada pertanyaan lanjutan, apakah kita melaporkan SPT dengan nomor NIK atau dengan nomor NPWP? Iya. Itu juga belum keluar ya Bu, berarti peraturannya ya. Ya, kita lihat mungkin kalau saya lihat mungkin kita perlu update kartu NPWP kita nih ke kantor pajak gitu. Mungkin berbondong-bondong gitu ya. Bagaimana modelnya seperti itu? Atau mungkin bisa online.
Karena kita daftar NPWP kan juga bisa online Bisa juga online. kan, atau mungkin akan sarananya juga kalau kita lihat kantor pajak juga investasi untuk IT itu juga luar biasa, gitu ya. Gedung pajak yang di Gatot Subroto itu isinya server semua ya Bu Reza ya. Nah itu sudah Biar makin disiapkan canggih ya, biar nggak perlu kita harus. environment-nya disiapkan seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Oke, Mas, ada pertanyaan lainnya ya. Ini pertanyaan dari Bapak Randi. Mohon dijelaskan tentang tujuan pemberlakuan Voluntary Disclosure Program. Nah, ini mungkin Bu Erna kali ya, bisa jawab. Pemberlakuan, ini menarik sih ya, menarik gitu ya. Kalau kita lihat Voluntary Disclosure Program, kenapa ini ada? Karena kita lihat bahwa banyak yang masih request gitu loh. Ini tuh tax amnesty kan Bu sebelumnya? Ya, sebelumnya tax amnesty kita sebutnya selalu tax amnesty jilid 2. Oke. Iya kan? Tapi dengan berjalannya waktu, kemudian disahkannya peraturan, bahasanya, terminologinya itu dirubah menjadi pengakuan sukarela wajib pajak. Nah, ini maksudnya kan kalau saya sendiri ya, saya sampaikan sendiri, apakah itu menguntungkan atau tidak? Sangat menguntungkan, kenapa enggak gitu kan? Karena tarifnya itu lebih kecil daripada tarif pajak orang pribadi kita. Kalau kita misalnya di penghasilannya di atas 5 miliar gitu ya, Brian ya. Kita salah gitu ya, ada yang ketinggalan nggak kita lapor, kena berapa? 35% kan? Nah kalau kita ikut tax amnesty lebih kecil. Misalnya kita kalau tax amnesty sekarang beda ya, bukan tax amnesty, kita nggak boleh ngomong tax amnesty Itu dulu gitu ya. dulu ya. Kita VDP lah, Voluntary Disclosure Program gitu ya. Nah kalau di situ saat ini itu kita lihat yang ikut TA zaman pertama yang 2015 tarifnya lebih kecil dibandingkan mereka yang nggak pernah ikut TA yang 2015. Yang 2000 aset 2016 sampai 2020 tarifnya lebih besar. Nah, walaupun begitu, tapi masih menguntungkan kan daripada kita bayar 30-35%. Masih lebih kecil iya, soalnya Bu tarifnya. betul. Paling tinggi yang ikut VDP 2-nya VDP itu paling tinggi 18%, masih hemat 12% kan. Nah, itu sebenarnya dimanfaatkanlah sebaik-baiknya gitu. Jadi bisa jadi akan berubah lagi, mungkin nanti akan naik lagi gitu. Jadi orang nyesel kenapa nggak ikut TA waktu yang awal kan? Itu murah banget, ya kan? 246 gitu loh. Itu siapa yang nggak mau gitu ya. Jadi kita menyadari bahwa nggak semuanya itu apa namanya? Kadang-kadang nggak mengerti bahwa aset itu harus dilapor semua gitu loh. Nah, pemerintah melihat ya harusnya kita apa namanya? Kita tulis, declare semuanya. Kalau sudah begitu, apa yang diharapkan sebenarnya pemerintah? Kalau kita udah patuh, aset sudah dilapor, ada other income nggak nanti, gitu loh. Ya kan, other income itu udah dipajakin atau belum? Ya kan, kalau udah dipajakin ya lumayan, pemasukan lagi. Tujuannya tetap di situ. Oke, jadi dimanfaatkan ya para bisnis partner kali ini. Jadi karena juga tarifnya lebih hemat ya. Betul, betul. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Bu, terkait juga dengan VDP ini juga masih ya, dari Ibu Filza Nabila. Untuk tax amnesty, tadi katanya subjek untuk kebijakan 1 adalah peserta TA. Peserta TA di sini apakah sudah pernah ikut sebelumnya atau bisa siapa saja yang pernah atau belum juga bisa. Jadi mungkin yang pernah ikut TA bagaimana Bu, lalu yang udah yang kalau nggak ikut TA tuh gimana, bisa ikut juga nggak sih mungkin ya pertanyaan Ibu Filza ini. Ya, ya. Saya mungkin ya, jadi bisa tambahin ya. Bisa ditambah. Iya, iya. Kalau kita lihat lagi ya, sebenarnya apakah yang harus ikut TA ya? Kalau kita lihat memang harus yang ikut TA. Betul ya Bu Reza ya? Yang untuk yang kita bagi jadi 2 kebijakan tadi seperti slide saya di awal. Nah, yang kebijakan pertama itu memang untuk mereka ikut TA. Jadi negara itu benar-benar appreciate warga negara yang kemarin sudah ikut TA, dikasih kesempatan lagi untuk membetulkan, siapa tahu kemarin ada yang ketinggalan, gitu loh. Tarifnya lebih murah, gitu. Yang 2015 harusnya kan zaman waktu undang-undang TA sendiri keluar, ya kan? Ya waktu keluar awal itu dibilang ya udah sekali TA, kalau nanti kamu ketemu lagi, kamu akan dikenakan denda berapa waktu itu? 200% ya kan? 200%. Nah, sekarang
rupanya nih baik nih pemerintah, ya udahlah benerin lagi deh, gitu kan. Kalau dibenerin, iya betul. Kesempatan kedua ini, gitu. Betul. Nah mungkin ini sekaligus menjawab ya pertanyaan dari Bapak Abdul Manap, karena pertanyaannya lumayan mirip ya sama Ibu Filza Nabila ya. Semoga sudah terjawab ya untuk pertanyaan mengenai VDP ini. Nah mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Business Partners yang masuk. Tadi kita juga sudah bahas tentang ini ya, bracket ya, PPHOP nih Bu nih. Ini juga lumayan menarik ya, karena kan ada perubahan nih Bu nih. Mungkin Bu Reza bisa jelasin Bu, kira-kira tuh sebenarnya kita itu diuntungkan nih untuk subjek pajak atau malah kita kayak makin nambah gitu pajak kita Bu nih kira-kira nih. Jadi kalau kita kembali lagi ke penjelasannya Bu Erna di awal tadi, pemaparannya bahwa sebetulnya undang-undang HPP ini menyasar kelas menengah. Kelas menengah di Indonesia. Jadi pertumbuhan penghasilan paling besar itu di kelas menengah. Itu sebabnya kita punya bracket berubah ya Bu Erna ya. Betul. Sampai 60 juta rupiah per tahun. Nah, selain itu yang kedua adalah adanya tambahan bracket baru adalah untuk yang di atas 5 miliar. Jadi 35%. Gitu. Jadi memang tujuannya ini menambah revenue negara dengan cara memperluas penerimaan dari kelas menengah. Gitu. Sebenarnya justru kalau yang penghasilannya menengah ke bawah justru sebenarnya diuntungkan berarti ya Bu ya. Betul. Karena kan harusnya sampai 50 gitu tadi. Yang 60 kena 15 kan dulu gitu ya kan. Sekarang kena 5. Berarti beruntung kan kalian. Mungkin kok berarti 5 miliar kali ya penghasilannya. Jadinya lebih nyumbangnya lebih banyak lagi ke negara pastinya. 5% berarti Iya, berarti sebenarnya ini sinkron ya. Maksudnya untuk yang menengah ke bawah justru dipermudah, bukan dipermudah apa ya, maksudnya diringankan gitu ya. Diuntungkan justru untuk yang penghasilannya lebih dari 5 miliar mungkin harus menyumbang lebih gitu kali ya ke negara ya. Oke. Amin gitu ya. Oke, mungkin Brian bisa selanjutnya nih mengenai dari Ibu Desi ya, terkait dengan Natura. Mau bertanya tentang Natura, jadi Natura ini yang sudah dijelaskan oleh Ibu Erna tadi, ada yang akan menjadi masuk ke penghasilan bagi penerima fasilitas. Yang saya mau tanyakan bagaimana cara perhitungan atas fasilitas tersebut. Contohnya fasilitas mobil, apabila kita terima nanti pada saat SPT nilai mobil tersebut senilai berapa? Bagaimana cara perhitungannya Bu? Iya, gitu. Mungkin saya yang jawab ya. Butuh papan tulis gak Bu kira-kira? Kenapa? Papan tulis dijelasin nggak? Oke, Bu. Iya. Sebenarnya ini sesuatu yang tidak baru sebenarnya untuk ini. Cuman ini tuh banyak sekali dispute gitu ya. Karena kalau zaman dulu sebelum undang-undang HPP ini ada, misalnya kita dapat tunjangan mobil. Tunjangan mobil ini katakan kita memang dapat tunjangan mobil yang model-modelnya seperti COP gitu ya. Semuanya dibayarin, atau bisa jadi saya bayar DP-nya, pegawai sendiri bayar DP-nya, cicilannya dibayarin oleh perusahaan gitu ya. Nah, kalau dikoreksi fiskal dalam corporate tax-nya, NDA ya, non deductible expense, maka orang pajak akan bilang ya udah bukan objek penghasilan bagi si karyawan tersebut. Tapi kalau sekarang enggak gitu. Kalau sekarang ya itu menjadi deductible dan itu jadinya objek PPh 21 gitu. Penghitungannya gimana? Harga mobilnya berapa gitu. Kalau harga mobil ya sesuai dengan harga mobil. Hubungannya adalah itu harusnya kan allowance. Tunjangan. Jadi berapa sih yang dikasih oleh si perusahaan kepada karyawannya tersebut gitu. Kalau misalnya dikasih 200 juta, nah 200 juta itu adalah objek dari PPh 21 karyawan gitu. Jadi itu sebenarnya benefit yang tadinya bisa kita nggak kena pajak. Nah, mungkin jadinya kita mesti nombok bayar pajak. Gitu ya, dicicil 200 juta memang buat beli mobilnya 200 juta. Apakah kita akan dapat manfaat langsung 200? 200 dianggap sebagai income buat Brian nih, 200 juta income. Habis itu dari 200 juta pajaknya katakan 5% gitu ya, 10 juta gitu.
Brian harus bayar ke negara 10 juta, seperti itu. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu ya, Andik Zeva. Ini pertanyaannya, kalau Natura jelasnya bagaimana ya? Kalau mobil apakah juga include bebas servis masuk 21 atau bisa kita korvis? Include bensin. Oke, sorry. Jadi kalau Natura jelasnya bagaimana? Kalau mobil apakah juga include bensin servis masuk 21 atau bisa kita korvis? Mungkin Bu Reza bisa jawab, Bu. Iya, jadi kalau saya sepakat dengan yang sudah dijelaskan Bu Arna. Jadi ini sebetulnya bukan hal baru. Jadi kalau di satu sisi adalah biaya deductible, yang di satu sisi lagi adalah taxable. Berarti kan begitu ya. Nah, sekarang sebetulnya jawabannya adalah tunggu peraturan pelaksanaannya. Karena jenis Natura itu banyak. Kalau kita bicara masalah mobil, berarti termasuk di dalamnya juga bensinnya, biaya perawatannya, itu masuk. Ya kan? Nah, kalau tadi pertanyaan dari Pak siapa tadi? Andik Zeva. Pak Andik ya. Pak Andik tadi, apakah masuk? Jawabannya masuk. Cuman komplikasinya adalah bagaimana membaginya nanti. Ya kan? Nah, kalau kita bicara menambahkan tentang Natura, kita bicara masalah Natura ini, nanti kita akan bicara juga bagaimana dengan perusahaan yang memberi misalnya fasilitas kesehatan. Dia bangunin misalnya rumah sakit atau klinik buat karyawannya. Biasanya kan ada biaya depresiasinya. Apakah berarti biaya depresiasinya kita jadikan penghasilan buat karyawan? Bagaimana menghitungnya? Betul. Luar biasa ya kompleksitasnya. Nah, kita harus peraturan pelaksanaan. Oke. Panjang ya Bu ya. Nyambung. Jadi semua yang berkaitan dengan Natura bagi karyawan itu dijadikan penghasilan. Penghasilan di sisi karyawan. Nah, kompleksitasnya adalah bagaimana perusahaan membagi untuk setiap karyawan. Ada yang misalnya ke rumah sakitnya sering, ada yang enggak. Seperti itu. Berarti kembali lagi ya, nanti kita lihat dulu untuk peraturan pelaksanaan. Betul. Sepertinya masih ada lanjutan nih Bu, pertanyaan dari Ibu Valentin, tetap masih dalam PPH Natura. Iya. Menarik nih kayaknya. Iya. Kebetulan menarik, banyak pertanyaan yang timbul nih Bu. Terkait dengan telepon atau HP kantor yang dikenakan PPH. Apakah bisa dikenakan PPH karena bisa termasuk dalam aset kantor? Betul. Nah, mungkin Ibu Erna mau. Iya. Ya, ini tadi masih ada hubungan ya. Kalau ditaruhnya di aset, berarti ini kan sebenarnya depresiasinya tadi ya Bu Reza ya. Depresiasinya tersebut, nah itu kan harusnya kalau kita balik lagi ke undang-undangnya ya, jadinya kena depresiasinya. Ini yang kita akan lihat nih. Kalau mau strict, kalau kita lihat dalam peraturannya sendiri, harusnya arahnya ke situ. Arahnya ke situ. Apakah kita benar atau enggak? Nah, kita tunggu aturan mainnya. Tapi logikanya sih sepertinya harusnya sih ke situ. Apapun yang related dengan benefit pegawai itu akan dikenai pajak. Jadi ya pegawai nambah lagi nih pajaknya tadi Brian ya. Pajaknya gitu. Para pegawai ya. Hati-hati pajaknya makin besar ya. Kita harus sudah siap nih gitu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Tadi sudah dari Ibu Valentin ya. Iya. Mungkin kita bisa move sedikit ya. PPH pajak Natura itu ada dari Pak Andre. Oh, sekarang PPH Badan ya, Brian nih. PPH Badan, Riana. Kita mau ke PPH Badan ya. Jadi Pak Andre bertanya, bagaimana tanggapan para pembicara dengan kebijakan pemerintah yang tetap mempertahankan PPH Badan pada tahun 2022? Tarifnya, mempertahankan tarifnya nih. Betul, mempertahankan tarifnya pada tahun 2022. Mungkin bisa dibantu dengan Ibu Reza? Ya, jadi padahal dengan perubahan peraturan ini, kita kan tadinya udah bikin perencanaan ya, wajib pajak udah bikin perencanaan untuk 2022 PPH badannya 20%. Sekarang 22%. Balik lagi. Berarti kalau saya dari sisi mikroekonominya, berarti wajib pajak bisa membetulkan dulu perencanaannya, forecast-nya nih bisa. Kita punya waktu untuk benerin forecast-nya. Nah, kalau secara makro,
para ahli ini menetapkan bahwa ini untuk salah satu cara untuk menjaga kestabilan kawasan. Jadi tarifnya mirip-mirip ya di kawasan PPH Badan itu antara Indonesia dan negara-negara tetangganya. Rasanya sih begitu tanggapan dari saya, mungkin Bu Yana. Ya, karena kalau kita lihat ya, Indonesia sendiri itu kan banyak banget industri. Ya kan, salah satu penurunan tarif PPH yang tadinya 25% turun menjadi 22% itu adalah untuk menarik para investor-investor untuk datang ke Indonesia. Kita bandingkan dengan Malaysia ya. Malaysia itu masih 25% kalau nggak salah ya. Jadi kita masih lebih rendah, lebih kompetitif. Satu lagi Thailand kan mulai banyak kan pabrik-pabrik kita move ke sana karena dia tarifnya waktu itu lebih rendah dibanding Indonesia. Dia 23%. Jadi kalau sekarang harusnya kita masih lebih murah ya, 22%. Kenapa nggak 20 aja gitu ya? Nah, gitu kan kenapa nih? Nah, ini nggak tahu nih pertimbangannya seperti apa gitu ya di DPR. Kalau saya lihat sih sepertinya 22 pun sudah kompetitif. Sementara di tengah pandemik ini pemerintah juga melihat butuh pemasukan, gitu loh. Jadi kalau penambahan 2% itu meningkatkan penerimaan pajak yang tadinya kalau nggak ada undang-undang HPP ini mungkin stuck ya di cuma 8,4% gitu. Dengan adanya undang-undang HPP ini bisa naik 9-10% gitu kan. Nah, pertimbangannya mungkin seperti itu gitu ya. Banyak karena kan tadi range bracket PPH juga 0-50 udah jadiin 0-60 seperti itu. Gitu banyak yang turun ya Bu Reza ya, sanksi-sanksi juga turun gitu. Jadi benefit itu banyak gitu, tarif pajak ya. PPH badannya naikin dikit deh gitu ya. Baik, itu mengenai PPH badan. Kita lanjut lagi. Ada pertanyaan itu Brian dari Ibu Anissa ya. Ibu Anissa, betul, terkait dengan pajak pertambahan nilai. Ibu Anissa mencatat adanya penambahan objek BKP dan JKP, serta tarifnya yang meningkat. Nah, ini bagaimana ya Bu? Apakah tidak memberatkan wajib pajak nantinya? Mungkin Bu Reza bisa dijawab Bu. Iya, betul. Jadi ini juga sebetulnya yang menjadi perhatian banyak pihak ya. Karena banyak biasa yang tadinya tidak kena PPN menjadi kena. Betul. Jadi kita kembali nih ke fungsi pajak, fungsi budgeter dan fungsi reguleran. Nah ini nampaknya pemerintah sedang encourage fungsi budgeter dari pajak, gitu. Nah kemudian masalah 11%, jadi 11% ini mulai April 2022 ya, dan kemudian akan menjadi 12% di 2025. Nah kenapa? Sekali lagi ini adalah fungsi budgeternya pajak yang memang cara pemerintah ya untuk menambah pemasukan. Nah, apakah tidak akan memberatkan ekonomi rakyat? Kalau pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya ada dua sisi. Gitu. Misalnya nih, kalau kita lihat PPN-nya naik, berarti harga barang biasanya naik duluan. Benar. Gitu. Tapi di PPN-nya belum naik, tapi harganya udah naik ya Bu. Gitu ya. Iya. Tapi harus dilihat juga bahwa misalnya nih jasa-jasa atau barang-barang yang tadinya tidak kena pajak, terus kemudian sekarang kena PPN. Padahal contohnya itu beras ya Bu. Ya, tapi nggak semua beras gitu kan, betul. Daging juga nggak semua daging. Ya. Kalau kita lihat seperti itu, tapi berarti kan misalnya nih ada satu barang yang tadinya tidak untuk diekspor, terus jadi diekspor. Tidak barang yang untuk ekspor, ya kan? Kalau misalnya tadinya tidak dikenakan PPN, kemudian dia sekarang dikenakan PPN, konsekuensinya apa? Bisa restitusi. Nah, ini juga yang harus diperhatikan oleh masyarakat bahwa PPN itu kan ada dua jalur. Iya, mata pisau. Ada pajak masukan dan ada pajak keluaran. Berarti kalau yang tadinya tidak dikenakan PPN, kemudian dikenakan PPN, berarti bisa minta restitusi kalau ada lebih bayar. Gitu. Tidak semata-mata harus bayar, tidak. Akan semakin banyak restitusi ya Bu. Iya. Restitusi
lalu pemeriksaan ya Bu. Tapi sibuk nih. Brian juga ya, benar bro. Jadi kalau misalkan untuk mungkin bisnis partners yang bingung nih, aduh ribet banget nih, bisa langsung aja hubungin BDO ya. Kita bantu ya para konsultan ya, siap-siap para konsultan BDO ya. Oke, tapi balik lagi Riana. Kenapa Bu? Kan yang kena PPN jadinya siapa sih sebenarnya? Orang-orang yang bisa mengkonsumsi beras juga yang kena PPN yang harganya mahal, daging juga yang harganya mahal gitu loh. Jadi orang-orang dengan penghasilan yang tinggi, gitu. Jadi adil dong ya kan? Adil ya Bu. Adil, gitu. Proporsional gitu. Iya, pihak-pihak Betul, mampu nih. betul. Jadi kalau PPN kalau kamu mau mengkonsumsi yang lebih, ya bayar pajak. Bayarnya lebih gitu. banyak gitu ya. Selanjutnya masih ada banyak pertanyaan ya. Kita baca dari Bapak Chandra Freddy terkait dengan penerapan jasa keuangan menjadi objek PPN. Apakah perusahaan yang memiliki penghasilan dari jasa keuangan tersebut akan diwajibkan menjadi PKP dan membuat faktur pajak? Boleh mungkin dijawab lagi sama Bu Erna nih Bu. Oke. Nah, kalau kegiatannya itu semua adalah sudah menjadi objek PPN, maka mau nggak mau pasti jadi PKP. Gitu, sudah otomatis ya. Karena kalau tidak menjadi PKP, bagaimana fasilitas untuk administratifnya seperti apa? Karena PKP itu membuka, dia bisa mengakses faktur, bisa mengakses PPN-nya pelaporan, nah seperti itu. Jadi otomatis begitu menurut saya. Meskipun ada batasan minimal omset untuk PKP ya Bu. Betul. Lebih lebih menguntungkan sebetulnya jika wajib pajak itu daftar menjadi PKP. Betul. Juga, kalau kita bertransaksi dengan bukan PKP, rasanya gimana ya? Terus sebenarnya PPN itu kan kalau kita sebagai pengusaha ya, PPN itu kan bukan beban. Ya. Karena yang menjadi beban itu sebenarnya adalah yang konsumen akhir. Ya. Ketika kita PKP, berarti ada keluaran kan, pajak keluaran atas penjualan. Apapun yang related sama itu, pajak masukannya boleh dong dikreditkan. Iya, yang dikenain PPN itu sebenarnya berapa sih yang dibayar jadinya netnya? Cuma marginnya, gitu. Jadi PKP menurut saya penting ya Bu Reza ya, gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, banyak banget ini pertanyaan masuk ya. Kita harus syukurlah. Iya, mungkin lumayan. Karena ini undang-undang baru gitu ya Bu, pada menarik ya. Udah gitu akan dilaksanakan di 2022 kebanyakan kan. Jadi ya sebentar lagi. Jadi mungkin kayak pada penasaran nih, takutnya ada terlewat atau mungkin kurang info gitu ya. Ini pertanyaan selanjutnya ya dari Bapak Christian. Apa yang melatar belakangi bertambahnya kewenangan pemerintah terkait tax treaty pada Undang-Undang HPP? Mungkin Bu Reza sekarang nih bisa jawab Bu. Tadi udah Bu Erna ya, terganti. Jadi tax treaty itu sebetulnya adalah satu kompromi ya antara dua negara terkait pajak. Jadi bagaimana dua negara itu mereka saling mengorbankan haknya. Saling memberikan haknya. Jadi, tapi yang dibatasi di sini pada saat penggunaan hak terkait dengan tax treaty ini harus melibatkan COD, COD yang valid. Gitu. Nah, terkait dengan HPP, jadi pemerintah ada kerjasama ya antara dua negara untuk masalah pajak. Ya Bu Yana ya. Betul, dijanjian nih kita ya, gitu. Kalau di negara A sama negara B nih kita harus sama treatmentnya gitu, seperti itu. Tadinya ini juga udah diatur apa sebenarnya belum masuk ke undang-undang apa gimana Bu? Dulu itu tax treaty dari dulu ya, maksudnya sampai sekarang juga tetap ya. Tax treaty itu posisinya di atas undang-undang. Kenapa? Karena itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak nih. Kedua belah pihak, dimana kalau kita treat di negara ini seperti ini, negara satunya akan mentreat sama seperti bagaimana kita mentreat. Nah, kenapa sekarang menjadi ada di undang-undang? Sebenarnya itu menarik ya. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya pemerintah tuh lebih concern sekarang, ditaruhlah di situ. Karena sebelum ini ada, ingat ya dulu itu mulai exchange of information, gitu ya, udah banyak banget dan itu mungkin 4 tahunan yang lalu ya, 4 atau 5 tahun yang lalu udah mulai itu digalakan. Gimana exchange of information itu ada. Nah, triggernya apa? Karena kita lihat tuh banyak banget
perusahaan-perusahaan yang itu selalu mencari tarif pajak terendah. Ya. Jadi mereka pengennya profit shifting, carilah di situ. Mana yang terendah di situ, Terendah di gitu situ. dia. Nah, kalau begini nih kita janjian nih sama negara yang itu nih, gitu. Kamu jangan kasih segitu, gitu kan? Rendahan, Rendahan. Nanti semua ini wajib pajak tempat saya pindah nih semua ke sana, gitu. Ya udah kita jaga ya. Sepertinya berapa sih yang menguntungkan di antara kita bareng-bareng, gitu. Tapi lagi kita supaya bisa memanfaatkan TRIP, jangan lupa sertificate of domicile-nya itu harus proper, harus benar gitu loh. Jadi tidak ada abuse treaty-nya, seperti itu. Tetap harus dipersiapkan ya untuk menikmati tax treaty-nya. Nah, itu biasanya tugasnya Brian kan, kalau klien cek COD-nya benar nggak nih? Udah lengkap atau belum nih? Udah lengkap atau betul? Nyentangnya bener nggak nih? Ini jangan lupa ya, karena ini sering banget sih beberapa kali. Jadi untuk memanfaatkan itu. Oke. Itu mungkin kita bisa lanjut ya ke pertanyaan yang dari Bapak Frans. Oh, ini terkait dengan pengungkapan sukarela nih Bu. Jadi mengenai pengungkapan sukarela, apakah jika saat ini sedang dilakukan SP2DK dan perlu dilakukan pembetulan SPT, apakah bisa menggunakan pengungkapan sukarela tersebut di Januari 2022? Oke. Ya, kita lihat ya. SP2DK pengungkapan sukarela. Kalau yang sekarang masih belum ada ya Bu ya ketentuan ininya. Betul ya? SP2DK itu pada dasarnya kan berbeda dengan pemeriksaan ya. Jadi, baru surat cinta ya. Ya, jadi surat permintaan konfirmasi data dan keterangan ya. Nah, itu berbeda dengan ketika sudah dilakukan pemeriksaan dengan SP2. Boleh-boleh aja dong ya pembetulan seperti itu. Belum ada tidak ada ketentuan bahwa yang sudah mendapat SP2DK tidak boleh SPB. Ya. Jadi masih boleh-boleh aja ya kalau SP2DK ini. Ya, semoga kecuali jika nanti ada peraturan yang melarang ya. Balik lagi ya. Tunggu dulu peraturan gitu ya. Oke, semoga menjawab ya untuk Pak Frans ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Lena. Mohon penjelasannya apabila untuk penerima kuasa dalam penandatanganan dokumen pajak itu harus memiliki kompetensi. Ini dimaksudkan kompetensi semacam memiliki sertifikat brevet atau seperti apa? Mohon penjelasannya nih, menarik nih. Iya, menarik nih. Ya, kalau di undang-undang ditulisnya adalah mereka yang mempunyai kompetensi. Nah, kompetensi ini seperti apa? Kompetensi tentunya kompetensi pajak. Ya, betul. Apakah yang brevet biasa aja itu boleh nih sebagai penanda tangan? Nah, kebetulan kita ini harus terdaftar dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia ya, misalnya dalam satu asosiasi pajak. Nah, mereka yang memang bisa menandatangani adalah mereka yang sudah disertifikasi, maksudnya dikeluarkan izinnya dari Departemen Keuangan juga gitu. Nah, ini memang nanti akan ada peraturan turunannya sih untuk ini, karena di undang-undang nggak clearly stated gitu ya, nggak stated yang benar-benar tertulis secara ini harus konsultan pajak yang bla 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 bla, nggak ada, belum ada. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini juga dulu nggak pernah ada di dalam undang-undang ya Bu Reza ya, adanya di peraturan-peraturan Menteri Keuangan yang turunan-turunan di bawahnya gitu ya. Di situ kalau kita adopt di situ ya memang harus yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan gitu. Seperti kita nih, Brian Riana kan juga ujian USKP ya kan. Kita mati-matian ujian berapa kali nggak lulus ya Brian ya. Nah, ya seperti itu. Jadi memang sumber dayanya juga make sure bahwa orang yang menandatangani itu adalah orang yang mengerti. Karena kalau dilihat dari SPT mungkin di bawah ada surat pernyataan bahwa saya sudah menandatangani dengan sebenar-benarnya gitu. Jadi kalau salah, karena Bu Reza tadi sampaikan ya Bu Reza ya, melaporkan SPT tidak benar itu sanksinya besar. Iya, gitu. Jadi ada hukumannya gitu loh. Nah, itu. Oke, selanjutnya lagi nih, Brian ya. Ada pertanyaan dari siapa Brian? Ada pertanyaan dari Ibu Fitriani. Yap. Oh, terkait tax amnesty lagi nih buat PDP ya. Mohon dibantu diluruskan dong Bu, apakah apabila perusahaan tidak mengajukan akan diperiksa? Iya. Iya.
Boleh dua? Iya, silakan Bu. Kalau diperiksa itu tidak harus yang tidak ikut VDP. Iya. Karena secara undang-undang pemerintah berhak melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 5 tahun. Apapun posisi SPT-nya, apapun dia ikut VDP atau tidak, seperti itu. Jadi kalau pemeriksaan sepanjang dia belum melewati jangka waktu 5 tahun, pemerintah tetap berhak, DJP dalam hal ini tetap melakukan pemeriksaan. Ya, mungkin kalau saya tambahin ya Bu Reza ya, kalau yang undang-undang TA yang dulu kan dibilang kalau ikut TA gak usah diperiksa lagi, udah di close gitu, pokoknya udah bersih, ya kan. Janjinya waktu itu ikut TA deh supaya gak ada pemeriksaan karena di peraturannya disebutkan. Tapi kalau yang VDP sekarang nggak pernah dibilang seperti itu. Oh, jadi bisa ada kemungkinan tetap diperiksa. Pasti ada kemungkinan seperti itu. Berarti yang ikut tax amnesty yang pertama itu nggak akan diperiksa? Tidak akan diperiksa. Karena peraturannya tidak pernah mencabut peraturan tax amnesty yang pertama. Gitu. Jadi aman ya untuk yang ikut yang tax amnesty yang pertama nggak diperiksa. Nah, yang sekarang ini belum tentu. Belum tentu. Fasilitasnya memang beda gitu ya. Ingat yang zaman dulu Bu Reza ya, waktu sunset policy itu enak sekali. Gitu. Nggak pernah dapat lagi seperti itu. Hanya sekali katanya sekali. Oke, ada pertanyaan lanjutan, banyak sekali, masih banyak pertanyaan ya. Kali ini dari Bapak Chandra Freddy, terkait dengan penerapan jasa keuangan menjadi objek PPN. Oh, ini yang tadi ya, sorry. Ini yang tadi udah terjawab ya, berarti ya, untuk yang faktur pajak. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Dari kita bacakan, wah banyak sekali nih. Karena tadi seperti yang diberitahukan sebelumnya bahwa viewersnya sudah sampai 200 viewers di YouTube dan di Zoom juga 300 ya, sampai kayak slot 500 itu yang kita sudah sediakan langsung habis ya. Sampai ada yang nanya lagi nih kira-kira gimana kalau seandainya habis, maka kita langsung alihkan ke YouTube gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi, ada pertanyaan dari ini inisial ya. MK, mungkin Bapak atau Ibu, maaf ya kalau ada salah penyebutan. Selama ini NPWP suami istri adalah satu NPWP. Jika NPWP dirubah menjadi NIK, bagaimana nantinya terkait SPT dan lain-lain? Ini balik lagi ke NPWP dan NIK. Menarik, masih menarik ya? Oke, boleh dijawab sama Bu Reza kali ya? Jadi ini seperti yang disampaikan sebelumnya, ini adalah salah satu kompleksitas dari penerapan NIK sebagai NPWP. Nah, kalau di Undang-Undang KUP sebelumnya kan dinyatakan bahwa keluarga adalah merupakan satu kesatuan ekonomi. Jadi kalau misalnya ada suami istri, biasanya suaminya NPWP-nya terakhirnya 000, istrinya 001. Nah, dengan mereka masing-masing punya NIK. Nah, bagaimana sekarang? Mereka punya NIK masing-masing, kemudian setiap NIK jadi NPWP. Apa yang akan terjadi dengan NPWP yang lama? Dicabut ya, harus dicabut. Berarti ada pemeriksaan dulu. Pencabutan 2 NPWP, kemudian pemeriksaan 2 NPWP lagi. Nah, ini PR lagi. Dan Brian juga ya. Dan teman-teman konsultan di Indonesia pastinya. Untuk masalah ini memang kita harus tunggu peraturan pelaksananya seperti apa. Karena dan tidak mungkin dalam waktu singkat untuk perubahan ini. Karena akan banyak sekali pemeriksaan yang harus dilakukan jika setiap NPWP yang sudah ada menyesuaikan dengan NIK. Karena setiap pencabutan NPWP itu kan mensyaratkan adanya pemeriksaan terlebih dahulu. Betul. Kalau saya tambahkan ya, sebenarnya kalau kita lihat, pernah notice nggak ya di kartu keluarga NIK kita dalam satu kakak, depannya sama. Depannya sama, terus tanggal lahir, struktur susunannya depan sama, tanggal lahir, terus belakangnya baru nomornya 12, 13, 14, 15 itu satu keluarga. Kalau saya asumsikan nanti begitu jadi NPWP, ketika tetap tadi satu kesatuan dari satu keluarga, harusnya satu NPWP akan sama nih. Apakah nanti kodenya di anak-anaknya itu buntutnya beda? Nah, mungkin seperti itu. Yang tadi Bu Reza juga sampaikan, pasti akan ada pemeriksaan nggak nanti gitu ya. Kalau yang tadinya
istri punya NPWP sendiri 001 karena mau menyamakan dan memudahkan administrasi, akan ada pemeriksaan di situ. Tapi saya yakin mungkin nggak pemeriksaan yang terlalu detail ya, mungkin administratif atau seperti apa, seperti itu. Nanti kita lihat ya Bu Resa ya, peraturan masih tetap kita tunggu peraturannya selanjutnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ibu Vira. Kalau pemberian bonus dalam bentuk tur atau umroh, apakah dikenakan pajak dan perhitungannya bagaimana, Bu? Siapa nih yang mau jawab? Boleh dari Ibu Erna atau Bu Reza? Amin. Kasih umroh. Kasih tur atau umroh ya. Kalau tadi balik lagi itu kan sebenarnya natura gitu ya. Natura itu benefit, kenikmatan gitu loh. Ya kalau dikasih begitu ya memang itu menjadi objek PPh 21 gitu. Berapa pajaknya? Harganya berapa tadi tur sama umrohnya? Kalau harganya 50 juta ya bayar pajaknya gitu. Dia di bracket mana nih? Di 15% misalnya. Nambah berarti dia harus bayar ke negara 7,5 juta. Nah, nanti kalau minta insentif untuk tur atau umroh, Bu, pajaknya ditanggung perusahaan ya. Iya. Penghasilan nambah natura, tapi pajaknya tambah juga. Tambah juga. Nah ini tadi karena mau capai penerimaan pajak yang lebih tinggi ya. Betul. Nah, Brian nih, masih ada pertanyaan Brian? Sepertinya Riana karena keterbatasan waktu. Oke. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir ya. Sayang sekali nih. Jadi padahal masih banyak banget pertanyaan ya nanti. Banget nih aduh. Jadi bagi para business partners nih yang masih ada pertanyaan terkait topik kita hari ini, jangan khawatir, bisa menghubungi tim kami di bawah ini, atau yang sudah menjadi klien video di Indonesia bisa menghubungi langsung nih kepada para konsultan in charge-nya. Iya, betul sekali. Dan sekali lagi kami informasikan mohon maaf atas keterbatasan waktunya ya untuk para bisnis partners yang ingin bertanya tapi tidak bisa kami jawab karena keterbatasan waktu tersebut. Jadi kami informasikan kembali, jadi untuk yang masih ada pertanyaan terkait topik pada hari ini bisa menghubungi tim kami di bawah ini nih. Di bawah ini ya ada kontaknya. Dan kalau misalkan sudah menjadi klien BDO di Indonesia bisa langsung menghubungi konsultan in charge-nya tentunya. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Erna dan juga Bu Reza atas sharingnya. Sama-sama. Hari ini insightful sekali ya. Semoga segala yang telah disampaikan bisa bermanfaat tentunya untuk kita semua dan juga para bisnis partners yang menyaksikan acara ini. Oke, selanjutnya. Oke. Oke, bagi karyawan BDO di Indonesia yang bergabung pada webinar hari ini, bisa dilihat di layar ya, ada QR Code untuk attendance webinar pada hari ini. Jadi kalian bisa silahkan scan QR Code tersebut menggunakan aplikasi LMS, ataupun bisa langsung screenshot QR Code tersebut sebagai bukti kehadiran. Seperti biasa ya Brian ya, kalau misalkan kita ingin masuk sebagai training gitu ya, training yang pasti kan kalau video tuh banyak banget training ya, jadi udah pada tahu nih untuk karyawan BDO. Jadi untuk di layar kalian sudah ada QR code-nya, hanya di screenshot aja dan langsung bisa diupload ke Tech Talk. Setelah diskusi yang sangat insightful dan seru banget ya, banyak banget pertanyaan dari bisnis partners yang langsung ditanyakan kepada para pembicara kita tadi. Lanjutnya kira-kira akan ada apa, Brian? Nah, seperti tadi kita singgung nih, ya. akan ada sesi jam interaktif. Iya. Jadi nanti ada link di layar Bapak Ibu sekalian.
sudah membagikan nih link tersebut ke dalam kolom chat, jadi bisa dicek. Nanti silahkan Bapak dan Ibu bisa masuk ke dalam link tersebut. Nanti setelah coba masuk bisa menuliskan namanya masing-masing. Iya, betul sekali. Jadi tadi sudah kita informasikan ya bahwa akan ada hadiah untuk 10 orang pemenang yang tercepat dan juga terbenar gitu jawabannya ya. Nanti kita akan langsung saksikan di layar nih siapa yang akan menjadi juara 10 ya nanti. Dan jangan lupa untuk 10 orang nanti yang akan kami umumkan bisa langsung menghubungi ya tim kami ya untuk pemberian hadiahnya tentunya. Dan peraturannya pun simpel banget, akan ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang telah disampaikan serta diskusi kita pada hari ini. Jadi harus diperhatikan, tadi sudah kita kasih tahu ya. Jadi bagi bisnis partner yang mungkin benar-benar memperhatikan pasti bisa banget nih jawab pertanyaan kali ini. Jadi nanti Ibu dan Bapak silakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sekali lagi 10 orang dengan jawaban yang benar dan paling banyak dengan waktu yang tercepat nantinya akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Yap. Bisa langsung diklik dulu ya linknya ya. Bisa langsung diklik. Iya, kita akan tunggu. Kita akan tunggu beberapa saat dulu agar Bapak dan Ibu bisa masuk ke dalam games. Kalau misalkan aku jadi pesertanya, aku pasti akan ikut langsung. Iya. Apa ya kira-kira hadiahnya ya, Brian ya? Kulkas mungkin ya. Kulkas 2 pintu ya. Semoga akan ada ya. Mungkin nanti hadiah di video text talk selanjutnya. Oke, yang sudah join udah cukup banyak. Kita masih terus menunggu, mungkin masih pada ngeklik nama dulu gitu kali ya. Sudah banyak yang join, kita akan tunggu beberapa saat lagi sampai dengan gamesnya dimulai. Ya, Brian, pasti akan tetap berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Pertanyaannya juga pastinya nggak akan ya perhitungan atau lainnya. Harus siapin kertas dulu, coret-coretan dulu ya kalau gitu ya. Ini USKP apa quiz webinar? Oke, semakin banyak yang join. Kita tunggu sebentar, mungkin ada yang belum connect gitu ya. Biar kita semua bisa sama-sama untuk memulai gamesnya pada hari ini. Hai. Oke, sudah langsung ada peringkatnya di layar ya. Wow, untuk Bapak Chris, masih peringkat pertama. Yap, ada kemudian, masih terus lanjut ya, balap-balapan. Oke, Bapak Chris sudah tersingkir. Ya, oke, Bapak Chris sudah tersingkir. Cepat dia masuk lagi, kedua lagi Bapak Chris ya. Ibu Valentine masih menjadi posisi pertama. Wow. Saya deg-degan ya, Brian ya. Akan ada hadiah menarik tentunya untuk 10 orang ya, jawaban terbenar dan tercepat. Ya, di posisi ketiga ada Ibu Yolanda. Oke, Bu Yolanda masuk ke posisi kedua sekarang. Kemudian, wow, Ibu Valentine tetap masih posisi pertama, belum tergantikan ya. Itu orang ada Christine, ya. Ada angka di situ ya, 96 berapa itu? Wow, masih terus berlomba-lomba ya, kejar-kejaran ini. Kira-kira siapa yang akan menjadi juaranya? Wow, Ibu Valentine jawab 10 pertanyaan ya dengan benar. Wow, selamat untuk Ibu Valentine. Selanjutnya ada Bapak Chandra Fedi masih menjawab. Oke.
Oke, ini ibu atau bapak Andri ya? Mohon maaf kalau misalnya kita ada salah penyebutan ibu atau bapak ya. Disusul ada Ibu Christine, wow. Kemudian ada Doni, Kak Doni juga ada ya. Wah, cukup banyak. Ini udah layar udah penuh ya dengan yang juara nih, 10 orang pemenang. Oke, masih terus ada lomba-lomba ya, lomba-lomba peringkat. Kita belum bisa menentukan selanjutnya siapa. Sudah siap. Ada berapa orang itu yang ini ya? Jawaban benarnya banyak. Iya. Dan juga terbenarnya paling banyak gitu. Jadi gak cuma hanya benar, tapi cepet-cepetan juga. Kalau misalnya ada 20 yang jawabnya benar, kita ambil yang tercepat gitu. Oke. Untuk 10 orang akan ada hadiah menarik dan bisa nanti langsung hubungi tim kami ya untuk pemberian hadiahnya tentunya. Tapi untuk 10 orang masih tetap terlock ya dengan nama yang sama. Mungkin ini dengan jawaban terbanyak dan tercepat sampai saat ini kali ya. Belum ada pergerakan di 10 orang teratas. Wow, oh masih tetap ada pergerakan ternyata. Kita nggak kayak komentator jebret kan ya, Brian ya? Total 76.000. Kenapa? Ya total 76.000 ngasih tahu. Kan itu 70. Itu 6.000 galon. 76. Galonnya berapa? 6.000? Berarti berapa 2? Kemarinnya ini 2 3 kelebihan. Kita masih tunggu ya. Yap, masih kita tunggu untuk 10 daftar peserta yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar dan cepat ya, yang akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Oke. Wow, sudah dipenuhi. Layar sudah dipenuhi dengan nama-namanya ya. Kita bisa jawab 10 pertanyaan yang semua sepertinya. Oke, kita akan hitung mundur. Dengan kita akan akhiri game ya dan satu. Yap. Selesai. Oke, ini kita akan bacakan ya. Kedua, ketiga ada Bapak Muhammad Taufik di peringkat pertama. Ada
iklan berjalan nih sepertinya. Oke, di peringkat kedua ada PT PPNP _ Fatola. Selamat. Lalu di posisi ketiga ada Ibu Valentin. Oke. Kemudian di posisi keempat ada Bapak Doni RG. Selamat pada Bapak Doni RG. Kemudian juga di posisi kelima ada Ibu atau Bapak Andri. Oke, selamat ya kepada Bapak atau Ibu Andri. Kemudian di posisi keenam ada Ibu Christine. Oke, lanjutnya di posisi ketujuh ada Bapak Chandra Freddy. Ya, untuk di posisi ke-8 ada Ibu Desi. Di posisi ke-9 ada Bapak atau Ibu Muslimin. Yap, di posisi ke-10 yang terakhir berarti ya, ada Bapak Andri Lesmana. Kami mengucapkan selamat kepada 10 pekerja profesi. Mohon Bapak mengisi form feedback melalui link yang telah kami berikan.